Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya ada lagi libur, ada di rumah. Dan saya mau satu cerita. Ini sebelum terjadi pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah ya cerita ini. Ini cerita, anggaplah cerita lelucon tapi serius. Cerita ini ada dua kelompok orang-orang beriman, orang alim beriman, orang-orang cerdas, orang-orang akademis. Ada dua kelompok. Kemudian mereka melakukan perjalanan. Di dalam bis, mereka tidak sempat memilih pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin? Atau istilah dalam jamaah tabligh disebut dengan amir atau amir safar. Nah, tidak tahu, tidak memilih, mereka tidak memilih. Akhirnya mereka berjalan di tengah perjalanan, masuklah waktu zuhur. Sehingga di rumah makan ini kelompok yang satu mengatakan apa? Makan dulu baru sholat. Kelompok yang berikutnya katakan sholat dulu baru makan. Terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sholat dulu baru makan, jangan sampai sholat ingat makan. Ada yang mengatakan makan dulu baru sholat, jangan sampai makan kemudian ingat-ingat sholat. Nah, akhirnya voting, suara terbanyak. Nah, ternyata dipilih adalah makan dulu. Kalau makan dulu kan tidak perlu pakai dalil ya. Padahal ini semua dua-dua mengeluarkan dalil kedua-duanya. Akhirnya habis makan, mereka menuju ke musola untuk sholat. Sampai di musola untuk sholat, kelompok yang satu tidak ada yang mau maju untuk jadi imam. Kelompok yang kedua juga tidak ada yang mau maju untuk jadi imam. Kedua-duanya bilang kelompok yang satu karena mereka lebih alim, lebih cerdas, lebih akademik. Kemudian kelompok yang satu bilang kelompok yang ini aja karena mereka juga lebih alim, sama alasannya. Akhirnya datanglah seorang anak muda dari belakang langsung safukum mustaqimu wa'tadilu, atur saf dan lain-lain. Selesai. Ini orang-orang alim, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang baik ini bilang, loh, ini siapa yang jadi imam? Pakai kaos oblong, kemudian pakai celana lepis, pakai celana sobek, pakai kalung, rambutnya gondrong. Tidak terurus. Akhirnya apa? Dia jadi imam. Karena ini sholat zuhur, orang-orang cerdas ini, orang-orang alim, orang-orang pintar ini tahu kalau dia tidak menggunakan Al-Fatihahnya tidak dibaca keras. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini orang-orang bilang Subhanallah, Subhanallah, Ar-Rahmanir Rahim. Diperkeras lagi suaranya. Ditegur lagi subhanallah, subhanallah. Maliki yaumiddin. Ditegur, makin diperkeras. Karena orang-orang alim ini tahu jangan sampai ribut. Akhirnya didiamkan begitu aja. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Dia langsung melangkahi orang-orang pintar, orang-orang cerdas ini. Dilangkahi sampai ke belakang. Akhirnya apa? Selesai, pas keluar, ditanya kepada orang yang ada di luar. Orang-orang sekitar situ ditanya, Pak, siapa yang tadi anak muda sana itu yang gondrong itu, yang pakai baju sobek-sobek, pakai kalung, rambutnya gondrong, apa katanya? Oh, itu tukang parkir di sini. Kenapa? Tadi dia mengimami kami. Na'udzubillah min jalik. Kenapa Bapak suruh imam ke dia? Sementara dia itu orang gila, orang yang tidak waras. Kenapa diminta jadi imam? Padahal sholatnya cuma 5 menit. Akhirnya apa? Sholat yang 5 menit hancur dengan yang imami adalah orang yang tidak waras. Tidak tahu tata cara sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang mau jadi pemimpin. Nah, kisah dan cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama, hanya 5 menit saja sholat kita rusak diimami oleh orang yang tidak sadar, oleh orang yang gila, oleh orang yang sinting. 5 menit masih boleh diganti dengan waktu-waktu berikutnya.
Bayangkan kalau pilkada, pilpres, pileg, ya, bayangkan pemilihan dewan dan lain-lain, 5 tahun. Hai orang-orang cerdas, hai orang-orang pintar, hai orang-orang akademik, hai orang-orang agamais, hai orang-orang yang hebat, yang sadar. 5 tahun. Kalau kita salah memilih pemimpin 5 tahun ini akan membuat bagaimana kehidupan kita. Jadi saya mengajak begini, ayo dengan kecerdasan, dengan kepintaran, dengan kesadaran kita, dengan kehebatan kita, mari sama-sama kita memilih pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, yakin dan percaya dia takut akan berbuat sesuatu yang di luar daripada harapan kita bersama. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, yakin, sedangkan Allah saja dia tidak takut, apalagi manusia. Sedangkan Allah saja dia tidak takut, apalagi kita masyarakat. Maka mari sama-sama kita pilih pemimpin yang betul-betul takutnya kepada Allah. Untuk apa? Biar kita lebih mengamanahkan dan tidak takut akan kepemimpinannya. Karena kenapa? Ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memilih orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada hamba-hambanya. Karena kalau kita memilih cinta kepada Allah, orang yang mencintai kepada Allah, maka yakin dan percaya, yakin dia pasti akan mencintai kita. Tapi kalau kita tidak kita memilih orang yang